mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim acara sosialisasi tupoksi komite sekolah dengan Dewan Pendidikan Kota Batam Sabtu 26 Juni 2021 bertepatan di Golden View dimulai. Ya Allah, Zat yang Maha menyembuhkan, dengan segala penyakit yang kami derita, berikanlah kami kesembuhan di tengah wabah Covid yang tengah melanda. Dan mohon jadikanlah wabah ini sebagai media pengingat bagi kami yang lupa akan keagungan-Mu. Pengalaman kami, mohon maaf, di Dewan Pendidikan itu selalu ada aduan atau katakanlah curhat keluhan menyangkut tentang ini. Adanya mungkin kurang kesepahamannya tentang amanah Permendagri 75 tahun 2016, sehingga antara komite dan sekolah itu yang kita harapkan bersinergi yang baik sejalan, bukan mencari siapa salah, siapa kalah, dan siapa menang. Artinya bersinergi untuk memajukan dunia pendidikan. Ini yang terjadi, makanya kami lebih cenderung menarik mengambil topik ini, mudah-mudahan dengan narasumber yang dihadiri 2 dokter dengan 1 kepala dinas ini, nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa silakan untuk kita diskusikan secara terbuka. Kemudian peserta, jujur saja Pak Kepala Dinas, peserta yang kita undang itu sebenarnya sebanyak 70 orang. 70 orang itu terdiri dari sekolah swasta dan negeri. Luka di mata segera diobati agar tidak menjadi biru. Jika komite ingin berbakti, pasti pendidikan akan bermutu. Pantun ini motivasi ya, bukan nyindir, mohon maaf. Ajak Bapak Ibu yang konsentrasinya ada tentang pendidikan, ini kesempatan baik untuk mengabdi. Dewan Pendidikan tidak ada gaji, jadi jangan bermimpi pula nanti kalau masuk Dewan Pendidikan ada gaji. Tidak ada gaji sama sekali. Dewan Pendidikan hanyalah wadah pengabdian, sumbangsih gagasan, ide, pemikiran untuk daerahnya yang nanti secara operasional pikiran-pikiran besar itu akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebagai lembaga operasional. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti ketika dibuka ruang oleh Dinas Pendidikan itu biasanya pengumumannya mungkin 10 hari Pak Hendri ya, di media, dan itu terbuka prosesnya. Kalau kemarin beliau-beliau narasumber kita ini adalah sebagai panselnya. Jadi ke depan tentu bagi masyarakat yang ingin berkiprah melalui dunia Dewan Pendidikan ini tentulah sesuai dengan syarat ketentuan yang telah nanti akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Adalah bagaimana sahabat-sahabat kami, Bapak Ibu, komite yang ada di sekolah dengan kepala sekolah dalam hal merumuskan, dalam hal menjalankan arahan sekolah daring itu, ini juga komite tidak tertinggal atau tidak ditinggalkan. Sengaja pertemuan hari ini Pak Kadis, Pak Zakaria selaku Ketua Panitia tidak mengundang sama sekali kepala sekolah karena ingin bicara hati ke hati dengan komite sekolah. Kalau sebelumnya ada penggabungan, kita undang komite sekolah, kita undang kepala sekolah. Kebijakan yang lainnya kami nggak dianggap misalnya. Ya, ini saya kira perlu kita sampaikan sehingga nanti beliau selaku kepala dinas melalui pengawasnya di struktural Dinas Pendidikan tentu akan memberikan arahan kepada kepala sekolah. Tapi sepanjang yang kami tahu, alhamdulillah Pak Kadis, kalaupun ada mungkin 0, sekian lah kepala sekolah yang lupa ngajak komite ngopi. Nah, saya selalu membahasakan sebenarnya banyak urusan besar selesai di meja kopi, banyak urusan besar yang bisa diselesaikan di rumah makan sebenarnya. Kalau komite sekolah sering diajak ngopi oleh kepala sekolah, saya kira insya Allah sekolah itu tak ada persoalan. Betul tak Bapak Ibu komite sekolah? Betul-betul disampaikan Pak Dokter, ini hal-hal yang berhubungan dengan ada sumbangan, ada pungutan, ada bantuan, ini betul-betul dipahami sekolah ini. Karena ini daripada sumber permasalahan, sumber informasi, sumber yang akan dibicarakan oleh orang, nanti akan bermasalah hukum selagi macamnya.
Kalau saya menyampaikan yang terkait dengan bantuan sarana prasarana, bantuan dana yang diberikan oleh komite sekolah ini, janganlah dulu melibatkan orang tua. Ya mungkin bisa kita berusaha ke CSR, dana-dana perusahaan-perusahaan itu melalui CSR-nya. Jangan kita melakukan minta bantuan ke orang tua murid, karena walaupun saat ini, walaupun orang tua sebenarnya mereka mau membantu, tapi informasi keluar berbeda. Pak Ibu bisa download aja lah, ada ART komite sekolah, entah di sekolah Jawa sana, entah di mana, yang paling tidak punya. Kemudian ada fasilitas penunjang, ada ruangan, ada komputer sebiji misalkan. Ini koordinasilah dengan kepala sekolah, walaupun mungkin jarang ditempati, tetapi ada. Jadi kalau seandainya kita datang ke sekolah, kita menuju ke ruangan kita. Tantangan pendidikan sangat kompleks, apalagi di tengah pandemi ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana sekarang kita mereview kembali bagaimana tentang peran serta dari komite sekolah. Saya beri waktu sampai jam berapa ini, Pak? Oh, 6 menit lagi, boleh ya? Nah, mungkin bisa ditayangkan, Mas, mungkin yang lompat saja. Saya mohon izin untuk ini biar kita telah sama-sama. Yang paparan saya yang ini aja langsung, betul. Peran komite sekolah. Saya mungkin langsung ini saja. Saya mungkin juga Bapak Ibu sudah membaca, cuma ini penguatan lagi saja. Bahwa kita melihat peran komite sekolah, Permendikbud nomor 75 tahun 2016 sesuai dengan pasal 3. Ya, kalau kita telaah sebenarnya fungsi atau peran komite sekolah itu ada 4. Pertama adalah sebagai lembaga pemberikan pertimbangan, advisory agency. Jadi bagaimana komite sekolah itu berfungsi untuk menampung aspirasi dari masyarakat, orang tua, nah kemudian bisa dijadikan dasar untuk memberikan pertimbangan kepada sekolah. Dalam bentuk apa? Poin-poin dalam Permendikbud itu juga dijelaskan tentang kebijakan program sekolah, tentang rencana anggaran, pendapatan dan belanja sekolah, kemudian kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan sekolah, dan kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain. Jadi ini sudah diatur sebenarnya dalam Permendikbud. Kita bisa memberikan pertimbangan terhadap kebijakan sekolah terhadap poin-poin apa saja. Nah, kemudian yang kedua sebagai lembaga pendukung supporting. Di situ pun sebenarnya dijelaskan bagaimana peran komite sekolah dalam hal untuk mendukung sekolah. Di antaranya penggalangan dana, sumber daya pendidikan, yang lainnya dari masyarakat. Jadi dengan adanya peran sebagai pendukung ini, komite sekolah bisa membantu sekolah. Filsafat terbentuknya komite ini kan berasal dari bahasa serapan ya, komitmen atau komitre. Artinya orang yang komit, orang yang konsisten ingin nolong orang, nolong sekolah maupun nolong masyarakat. Atau panitia, artinya panitia itu kan yang menyelenggarakan, yang memfasilitasi informasi, komunikasi dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya tak ada itu sekolah kalau tak ada komite, karena output dari siswa itu adalah dari komite, dari masyarakat, dan sekolah tidak bolehlah keluar dari keinginan masyarakat secara nasional maupun secara lokal maupun terbatas ruang dan waktu. Itu harus itu yang harus dipahami dulu. Jadi bapak-bapak sekalian, ini adalah merupakan perwakilan dari orang tua, perwakilan dari masyarakat, keluh kesah masyarakat. Karena biasa terbentuknya suatu itu dari keluh kesah, dari ketertutupan komunikasi dan sebagainya. Ya. Jadi komite itu adalah satu organisasi yang dibentuk dalam rangka menjadi orang tengah antara sekolah dan masyarakat. Ya. Kemudian tugas-tugasnya, yang saya singkat-singkat saja. Tugas-tugasnya jelas. Pertama adalah memberikan pertimbangan. Nah, jelas kita ini memberi pertimbangan. Ada 5 yang diberi pertimbangan itu kalau di sini, yang baru ya. Tadi disampaikan bahwa salah satu peranan komite
kita adalah mencari anggaran. Nah, lalu bagaimana caranya mendapatkan anggaran dari dana CSR? Apakah dengan proposal atau dengan pendekatan internal? Dengan ada aturan zonasi sekarang, memang saya melihat bagaimana upaya PPDB itu zonasi itu yang sifatnya bagaimana orang tua itu mengupayakan anaknya bisa masuk pada sekolah yang mereka suka. Ternyata fasilitas dan kapasitas mungkin sekolah itu cukup menarik bagi mereka, sedangkan zonasi mereka tidak di situ. Langkah kita sebagai komite, apa ujung-ujung datang, Bu, ini loh tugas kami, apa harus begitu? Nah, sementara ya selama ini mungkin kita pertama kali ditunjuk sebagai komite, kemudian setelah itu untuk rapat RAPBS atau RKS itu tidak ada ngajak kita. Kedua, semua kelurahan kah ada sekolah? Kan tidak. Kalau cuma 50% untuk zonasi, mohon maaf, kelurahan Bengkong Laut tidak ada sekolah. SMP 30 tidak masuk, SMP 4 tidak masuk, SMP 6 tidak masuk, SMP 62 tidak masuk, 45 nggak masuk, SMP 9 nggak masuk. Jadi kelurahan Bengkong Laut ini di mana? Sekolah-sekolah yang bermasalah itu dikunjungi, dibuat satu tim ad hoc, tim dari Dewan Pendidikan, dari Dinas Pendidikan 1, datangi, dudukkan kepala sekolah, buat administrasi ini, kamu harus baik. Jadi didudukkan betul komitmen itu. Ini kalau dia terima, kamu jangan tolak. Dia komite sekolah. Yang penting tidak ada berkaitan dengan maksudnya pungli. Misalnya dia mau masukkan ini ada setoran, tidak ada. Kalau ngasih terima kasih itu budaya timur ya. Yang penting tidak ada kode-kode lah. Wajar, yang wajar boleh ya. Karena orang harus berterima kasih. Orang terima kasih itu ada dengan senyum. Ada juga ngasih hadiah. Yang tak boleh itu ditetapkan ya. Yes. Akhirnya dianggap pungli. Negara ini memang begitu sudah. Akhirnya orang budaya membuat orang jadi bakhil. Nak kasih sedekah tak boleh gitu ya. Akhirnya panggil ke rumah. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan jadi isu pula ya. Dan didudukkan betul itu. Saya merekomendasi, mungkin catat Babe, sekolah-sekolah bermasalah didatangi Babe, dijembatani antara komite sekolah dengan buatkan komitmen fakta integritas namanya. Buatkan sama-sama. Yuk, misalnya Bu Misra dengan kepala sekolah, Ibu buat komitmen. Pertama, penerimaan tahun ini harus diketahui ya, oleh komite, rapat sama-sama dan sebagainya. Tentang bagaimana jumlah siswa kita yang mau masuk SD, yang keluar SD, yang keluar SME, keluar SMA, pemetaannya di negeri berapa, swasta berapa, daya tampung SD SMP-nya berapa, sehingga ini akan menjadi solusi secara komprehensif. Yang saya lihat di Batam, mohon maaf, penyelesaiannya itu sporadis. Ada desakan dari masyarakat, desakan ini bikin lokal baru, bikin sekolah baru. Ya bikin sekolah sih gampang, bikin lokal sih bisa dibuat. Tapi masalahnya gurunya. Bagaimana fasilitas pendukungnya? Kita kan bicara kualitas. Nah itu maksud saya, ini harus ada bagaimana mungkin katakanlah pemetaan pendidikan ini. Sehingga akhirnya dulu zaman kita sudah biasa kalau nggak diterima negeri di swasta itu sudah biasa. Tetapi itu juga harus ada intervensi dari pemerintah. Mengapa? Swasta ini juga mereka itu juga punya andil dan mereka itu juga butuh hidup. Dari mana? Dari siswa. Tapi kalau siswanya sedikit, bagaimana operasionalnya? Kan itu juga menjadi problem. Jadi bagaimana sekolah dinas pendidikan itu seharusnya memiliki pemetaan. Oh, ternyata yang lulusan SD ini 3.000, daya tampung negeri ini hanya 1.000. Tidak mungkin dipaksakan ke negeri. Berarti harus ada mungkin di pemetaan dan seterusnya. Sehingga maksud saya ketika ada perencanaan misalkan pembangunan lokal baru itu sebagai solusi dari pemetaan ini. Cukup demikian untuk pertemuan kita hari ini. Tentu saya sebagai moderator saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terdapat mungkin kata-kata yang tidak senang.